A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah. Oh jamaah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Tadi kita sudah melihat satu tayangan ya, tentang petugas kebersihan yang rela masuk ke dalam got untuk membersihkan sampah. Sampah yang bikin got itu jadi mampet, Bu. Masya Allah, ini luar biasa ya. Kalau boleh dibilang ini sebenarnya tugasnya tugas mulia banget. Karena kita melihat tadi bahwa mereka itu sampai-sampai tidak menggunakan alat apa-apa. Sebenarnya diharuskan mereka itu memakai alat perlengkapan lengkap ya. Cuma karena memang mungkin sudah karena urgensinya cukup tinggi. Jadi kayaknya hal seperti itu tak terfikirkan lagi oleh mereka. Ini sebenarnya kita mau mengucapkan apresiasi, terima kasih banyak buat teman-teman yang berbaju aura-auranya tadi ya, Masya Allah ya, luar biasa ya. Mudah-mudahan ini bukan cuma teman-teman tim yang kebersihannya aja, tapi kita juga sebagai orang yang membuat sampahnya jadi mampet, jadi sadar ya. Jadi tidak lagi membuang sampah sembarangan. Sekarang nih sebelumnya saya mau ajak lihat juga nih buat tayangan yang ada di sini, buat jamaah yang ada di studio dan juga jamaah yang di rumah. Di sini ada meme lucu nih sebenarnya ini kalau boleh dibilang nih. Ada perbedaan antara 1 dan 2, atas dan bawah. Yang atas ini adalah petugas kebersihan. Yang bawah ini tukang sampah. Bukan tukang sampah dalam arti ngebersihin sampah ya. Lebih kepada apa, nyampah jadi. Nyampah atau ngotorin tempat menjadi tempat itu kotor, dan kadang-kadang kotoran itu masuk ke dalam selokan yang membuat selokannya jadi mampet. Bu, seneng gak kalau bersih, Bu? Seneng ya, Bu ya? Di rumah Ibu kalau misalnya goldnya mampet, kesel gak, Bu? Kalau banjir kesel gak, Bu? Nah nih Bu, nih hari ini nih Bu ya, ini kita akan membahas satu tema yang dimana sangat penting buat kita semua. Bahwa ada sabda Rasulullah juga yang mengatakan bahwa kebersihan itu sebagian dari iman. Jadi tema kita hari ini, jangan jadi tukang sampah. Tuh 2, 3, jangan jadi tukang sampah. Tukang buang-buang sembarangan, ya Bu ya. Ini Masya Allah nih. Nih mungkin buat jamaah yang ada di studio dan juga jamaah yang di rumah, langsung aja kita dengar pembahasan satu persatu tentang tema kita hari ini. Ada narasumber kita di sini, ada Ustadz Maulana. Tepuk tangan dulu buat Ustadz Maulana. Ada Ustadz Syam. Tepuk tangan juga buat Ustadz Syam. Dan di sebelah kiri saya ada Ustazah Lulu. Tepuk tangan juga buat Ustazah Lulu. Yang pertama nih kita minta kepada Ustazah Lulu Susanti. Mohon izin Ustazah, tolong diperjelas juga nih kepada kita semuanya nih. Kalau kita berbicara Allah Subhanahu wa Ta'ala ini telah mengajarkan kepada kita bahwa kebersihan itu sebagian dari iman. Benar. Tapi kenapa sih masih banyak orang yang udah mengerti Allah ngajarin kita kebersihan, Allah gak suka kotor, masih aja jadi tukang sampah dan perusak lingkungan. Mohon izin jawabannya, silakan. Abang Teguh ketiban palu, sungguh terlalu. Jamaah, oh jamaah. Subhanallah, ini pagi hari ngejreng-ngejreng, kemudian juga ibu-ibu bunga-bunga, Masya Allah cantik sekali juga, insya Allah. Mudah-mudahan pemirsa yang dirahmati Allah sehat walafiat. Jangan jadi tukang sampah. Tidur mulu nih tukang tidur, belanja mulu nih tukang belanja, jalan mulu tukang jalan. Nah kalau kita sering buang sampah sembarangan, maka dikatakan tukang sampah. Subhanallah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Allah cinta orang yang bertaubat dan orang yang membersihkan diri, mensucikan diri. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "An-nazafatu minal iman." Kebersihan sebagian dari iman. At-tuhuru syatrul iman. Kebersihan sebagian dari iman. Nah bagaimana kok bisa seperti itu? Nah ibda binapsik. Mulai dari diri sendiri. Kadang kita suka males sih Bu ya. Untuk membersihkan diri sendiri saja susah. Aduh ini baju kita udah kotor, gado-gado dimakan Bang Mamat, bodoh amat. Padahal Rasulullah bermuka masam ketika melihat ada orang yang gondrong, pakaiannya kusam, aduh pokoknya udah berantakan. Rasulullah mukanya masam, gak suka. Tapi ketika itu orang introspeksi, wah apa yang salah ya? Mungkin saya ini kurang bersih, dipotong rambutnya yang rapi. Ketika bertemu dengan Rasulullah, Rasulullah senyum. Subhanallah, mulai dari diri sendiri. Yang kedua, mulai dari keluarga.
Karenanya ada pendidikan terhadap anak-anak untuk menjaga kebersihan. Subhanallah. Ada yang namanya kita mendidik anak dengan disiplin. Ma ahlal hayata binizam, betapa indahnya hidup dengan disiplin. Subhanallah. Sayang, jangan buang sampah sembarangan. Nggak boleh, pinter, buang di tempat sampah. Kalaupun nggak bisa pakai plastik dulu, simpen dulu, baru nanti ada tempat sampah dibuang. Subhanallah. Kemudian dari masyarakat. Kadang masyarakat kita sekitar ngelihat yang kotor, ya kotor, ya udah buang sampah sembarangan. Ya Allah. Karenanya faktor imitasi, ada meniru, itu amat sangat penting. Teman kita buang sampah sembarangan. Kita ikutin buang sampah sembarangan juga. Masya Allah. Abang Teguh ketiban palu sungguh terlalu. Makan ketan anget-anget, kebangetan banget. Kadang meniru bukan yang baik malah yang buruk gitu kan. Kemudian yang kedua apa? Ini faktor tidak adanya disiplin. Subhanallah, padahal sudah jelas undang-undangnya membuang sampah sembarangan tidak boleh. Tapi kenapa bisa dilakukan seperti itu? Di Hong Kong ada yang namanya CCTV. Jadi orang nggak bisa tuh berbuat sampah sembarangan, membuang sampah sembarangan karena langsung dikenakan sanksi. Di Singapura dikenakan uang 5 juta, dendanya 5 juta kepada mereka yang membuang sampah sembarangan. Di Indonesia, Masya Allah. Di sana kotor, di sini kotor, di sini kotor, ya Allah. Kalau bukan dari diri sendiri, yuk sama-sama kita coba untuk ciptakan masyarakat yang senantiasa ada yang namanya sistem kerjasama. Sayang, ini keluarga, yuk sama-sama kita bersihkan lingkungan sekitar. Ada lagi yang lebih luas, lingkungan RT. Yuk kita kerja bakti. Subhanallah, ini menciptakan agar tidak adanya tukang sampah. Naudzubillah min zalik. Ya Allah, Masya Allah. Jadi tergantung dari kitanya juga. Iya, betul sekali, kalau Abang. misalnya seandainya kita mau tempat yang bersih, dari kitanya sendiri dulu harus bersih. Masya Allah, terima kasih banyak Ustazah Lulu. Tepuk tangan dong buat Ustazah Lulu. Kalau dengar tadi tausiah dari Ustazah Lulu, bikin jadi ini ya. Pengen makan sambal di sayur lodeh, sebel deh katanya. Ustazah Lulu nih hebat, semuanya jadi pantun luar biasa. Ini Masya Allah nih buat jamaah yang ada di rumah nih. Dari tadi udah disonding juga nih sama Ustazah Lulu bahwa yang ada di studio ini luar biasa gonjreng-gonjreng dan cantik-cantik nih. Ini Masya Allah yang cowoknya juga ganteng-ganteng. Dari mana aja yang pertama? Yang jilbab ungu nih, coba yang jilbab ungu yang sebelah kanan saya, sebagian juga ada di belakang. Dari mana nih? Dari Majelis Taklim Al-Falah, Desa Simpang, Kecamatan Bantar Kalong, Tasikmalaya. Tepuk tangan dulu, Masya Allah ibu-ibu. Ibu sehat Bu? Alhamdulillah, makasih banyak udah mampir ke studio Islam Itu Indah. Senang banget, mudah-mudahan dapat ilmu yang bermanfaat. Nah selanjutnya nih, ada juga nih adik-adik yang cantik-cantik di belakang ibu-ibu yang kerudung ungu. Coba berdiri dulu adik-adiknya, coba berdiri dulu. Iya, Masya Allah. Dari mana mereka? Dari SMA Plus Al-Falah Jatinangor. Tepuk tangan dulu dong buat adik-adiknya. Masya Allah, senang banget. Ada dong. Bilang sama ibu-ibu aku udah sampai gitu ya. Alhamdulillah ya. Terima kasih banyak, boleh duduk lagi adik-adiknya. Dan selanjutnya satu lagi nih. Yang jilbab kuning bajunya ungu. Masya Allah. Dari mana? Dari Majelis Taklim At-Taqwa Batu Jajar Timur Bandung Barat. Tepuk tangan dulu dong buat ibu-ibu. Bu, assalamualaikum. Bu, udah ada sama anak sama suami di rumah. Hei, ayo halo. Waduh, Masya Allah. Dan sebagian ada di depan nih gak kelihatan kalau dari situ. Coba Mas minta kamera satu. Ibu nengok ke sebelah sana Bu. Ini udah nyampe juga ini depan rombongan. Assalamualaikum. Masya Allah. Nanti gantian. Ngambek, Bu. Nanti gantian pindah tempat. Gak apa-apa, Masya Allah. Tukaran. Iya. Ini mohon izin nih sekarang nih kita lanjutkan lagi ya Bu ya. Bu, temanya bagus gak Bu? Alhamdulillah, kita lanjutin lagi nih Bu dengan narasumber kita yang berikutnya ada Ustadz Maulana. Oh, tepuk tangan dulu dong buat Ustadz Maulana. Wih, Masya Allah. Pak Ustadz, Ya. mohon izin nih Pak Ustadz biar orang-orang semakin mengerti dan tahu juga bahwa bicara masalah sampah ini gak sembarangan. Stop dulu. Apa tuh Pak Ustadz? Saya di pesantren. Saya itu bagian kebersihan. Oh, bagian kebersihan. Siapa yang buang sampah saya kasih siapa yang dapat sampah saya kasih uang. Ih, Masya Allah, habis dong uang Ustadz. Enggak lah. Oh. Karena saya cari siapa yang buang sampah tadi. Oh. Itu gantiin uang saya. Ini Masya Allah nih Pak Ustadz nih. Tolong dijelaskan juga kepada kita semuanya tentang digolongkan ke dalam kelompok apa nih. Orang-orang yang menjadi tukang sampah dan perusak lingkungan. Mohon izin waktunya silakan. Jamaah. Oh jamaah. Alhamdulillah. Ada 4 golongan orang-orang pembuang sampah tersebut. Bukan aneh ya, apalah tukang kotor maksudnya. Kalau buang sampah bagus sih, tapi pada tempatnya. Pembuat atau tukang sampah dalam arti yang suka mengotori, mohon maaf,
tidak membuang pada tempatnya sampai jadi jorok, mengakibatkan banjir, mengakibatkan rusak lingkungan. Betul, betul, betul? Ada 4. Yang pertama tergolong orang munafik. Kenapa? Karena tidak dapat dipercaya. Ingat ya, ini kan lingkungan ini kan berupa amanah juga. Betul, betul, betul? Kalau lingkungannya kotor, siapa yang rugi? Kita juga kan. Allah tidak suka yang seperti itu. Ibu, saya paling suka banget ibu. Ibu itu paling rajin. Tapi semua pekerjaan ibu-ibu kalau diambil bapak pasti jadi pekerjaan besar itu. Tukang cuci. Kalau ibu kan mencuci. Kalau diambil bapak jadi apa? Laundry. Ibu tukang masak. Ibu suka masak ya? Tapi kalau pekerjaan itu diambil suami, laki-laki, jadi koki, kaki chef. Betul tidak? Betul tidak? Ibu suka nyapu-nyapu ya? Tapi kalau pekerjaan itu diambil laki-laki, jadi apa? Petugas kebersihan. Seru kan? Seru kan? Itulah hebatnya wanita. Wanita itu teliti. Tanpa disadari, wanita itu hebat. Segala sudut didapat semua. Semua yang tersembunyi dapat. Jadi yakin, kalau saya saya sudah mengaku diri saya bersih. Tapi giliran istri saya datang ke Jakarta, lihat tempat tinggal saya, langsung membersihkan. Dan itu dianggap kotor. Padahal saya sudah menganggap itu bersih. Coba hebatnya wanita. Yang kedua, tergolong orang fasik. Kenapa? Karena sudah tahu jelek, tapi masih dilakukan. Dalam artian tidak menunaikan kewajiban. Karena betul tadi yang dikatakan Ustazah Lulu, bahwa dari diri kita sendiri dulu. Memang mau badannya digosok orang. Kalau Padil sih digosokin. Ini katanya kalau mandi digosokin sama istri. Susah belakangnya. Kalau saya aman bisa. Betul tidak? Kalau saya mau digosokin istri PR banget. Nanti pulang Makassar baru bisa mandi. Yang ketiga, apalagi? Tergolong orang zalim. Karena melakukan penganiayaan. Karena atas apapun yang kita lakukan bisa berakibat fatal buat orang lain juga. Orang yang buang sampah di got, saluran air, itu bisa mengakibatkan banjir. Itu kan tanpa kita sadari. Buang sampah seenaknya. Ada yang pernah buang sampah sembarangan. Apa yang terjadi? Kedatangan jin. Karena dia buang air kotor di jalanan. Ternyata mungkin ada anak jin lagi main. Bisa jadi seperti itu. Makanya kita dilarang untuk buang hajat di bawah pohon yang berbuah. Dilarang buang hajat di lubang yang... Jangan sampai, kan banyak yang begitu, kencing sembarangan. Utamanya laki-laki. Kalau bukan tiang tembok yang dicari. Habis pipis, gosok di situ. Makanya banyak tiang bengkok. Banyak tiang bengkok kan? Dan tembok yang bau. Jamaah. Dan yang terakhir, yang keempat, termasuk kufur nikmat. Karena tidak memanfaatkan atas nikmat yang Allah berikan. Sampah itu bisa jadi bermanfaat, jadi kompos. Bisa jadi kerajinan tangan, bisa kan? Betul tidak? Betul. Kertas koran itu bisa jadi sampah kalau dibuang begitu aja. Tapi kalau dimanfaatkan bisa jadi astakarya kan? Ibu, semua bisa jadi sampah. Semua bisa jadi sampah. Habis jahit, sisa jahitan, biasanya jadi sampah. Tapi kalau dimanfaatkan jadi lap tangan, lap ya, serbet. Serbet kan bisa. Tapi bener loh Pak Ustadz, itu luar Kenapa biasa. sih? Banyak juga teman saya yang memanfaatkan sampah itu jadi satu tas. Iya. Kayak plastik dijadiin tas. Bisa. Koran dijadiin Saya macam-macam. pernah pergi ke Pangkep. Rumahnya mertuanya Kadir. Itu ternyata Adiknya Pak Ustadz, Kadir Iya. itu. Orang tertanya, Kadir siapa? dia lagi? Kadir Maulana, Iya, adik iya, saya. iya, benar, benar. Itu saya duduk makan Mm-mm. itu bekas-bekas pembungkus-bungkus itu sabun itu dijadikan tikar. Oh ya Allah. Hebat loh. Luar biasa. Habis ini kita cari sampah ya. Yuk berbikin tikar kan, maksudnya jangan sekarang juga Pak Ustadz repot. Nih Masya Allah nih buat jamaah di rumah nih hari ini Pak Ustadz nih. Kita kedatangan bintang tamu. Siapa bintang tamunya? Tamu kita biasanya bawa ular. Alhamdulillah hari ini dia gak bawa ular Bu. Ada siapa? Ada Dewi Sanca, tepuk tangan dulu dong buat Dewi Sanca. Ini kalau dia bawa ular kita bisa kabur. Ini Ustazah Lulu bisa duduk di sini, Ibu juga takut ya Bu ya? Bu berani gak Bu bawa ular Bu? Takut. Kenapa takut Bu? Takut. Sama sampah takut gak Bu?
Takut. Takut juga ya Bu ya, Masya Allah luar biasa. Sampah itu kalau bertumpuk Iya. bisa jadi bau, sarang penyakit. Betul. Tanpa disadari kan bisa jadi sarang penyakit. Nah, Dewi gimana Sarang kabarnya? ular juga kali ya? Sarang ular bisa jadi. Mau tanya Pak Ustadz? Gimana kabarnya dulu? Oh, Enak kabar dulu. aja. Iya, kabarnya gimana? Alhamdulillah baik. Baik ya. Tuh kesibukan sekarang lagi sibuk apa nih Dewi nih? Biasa mondar-mandir. Mundar mandir. Mundar mandir depan rumah maksudnya. Bukan mondar-mandir. Biasalah. Oh, maksudnya keluar kota. Mencari sesuap nasi. Off air. Off Wih, air. Masya Allah. Kalau Dewi punya pengalaman pernah nggak buang sampah sembarangan? Nah ini justru mau nanya sama Pak Ustadz. Jangan nanya, enak aja. Pernah nggak saya tanya dulu? Oh. Belum boleh nanya sama saya. Belum boleh? Ntar saya kasih tanyanya. Pernah sih. Pernah? Kenapa? Ini mungkin lagi dibawa mobil karena mobilnya ngerasa kotor, buang aja di luar deh. Gitu ya? Enggak kadang kan di mobil sama banyak tuh ya. Tuh. Ya. Dari kan gak ada yang lihat, kadang Dewi nyetir suruh asisten, "Hei buang aja tuh." Oh, Sambil jalan. oh ini buat jamaah di rumah. Ini ternyata yang bikin banjir nih Bu. Oh ini yang tanpa bikin disadari banjir. buang sampah terus di mobil itu enggak sopan banget. Kan bisa jadi ada orang di luar. Betul, maunya mobilnya bersih, tapi nyampahnya di luar. Nah sekarang kalau Dewi sendiri nih, ngelihat orang yang udah tahu kalau misalnya nyampah itu bikin banjir, terus masih buang sembarangan, kesel nggak ngelihatnya? Kesel. Itu kenapa buang sampah sembarangan? Kemarin belum lihat tayangan itu, maksudnya pas Oh, gitu. lihat tayangan itu, ternyata efeknya besar banget ya, apalagi kalau itu bukan yang bisa cepet hancur ya, maksudnya jadi kan otomatis nanti mampet banjir deh. Nah, Masya Allah. Nah Iya. inilah manfaatnya Islam itu indah. Hari Amin. ini kita membahas permasalahan ini biar semua teman-teman juga yang ada jamaah yang ada di studio dan juga jamaah yang ada di rumah ini semakin mengerti bahwa ternyata buang sampah itu fatal akibatnya Bu. Apa Bu? Iya. Fatal akibatnya. Nauzubillah Kalau subhanallah. datang hujan terus yang di sampah-sampah itu berupa kaleng atau botol atau apa bisa jadi sarang apalagi nyamuk kan? Sarang nyamuk, bener. Betul tidak, Bu? Betul. Ini bahaya Nauzubillah, banget. Subhanallah, ya Allah. Ini Ya Masya Allah Allah. ini kita lanjutkan lagi ya Ustazah Lulu, Ustadz Maulana. Karena sekarang ini kita mau mendengarkan tausiah dari Ustadz Syam juga nih. Ustadz Syam tolong berikan penjelasan juga kepada kita tentang apa saja keutamaan menjaga kebersihan lingkungan dalam Islam. Biar kita nih masing-masing bisa saling menjaga dan saling mengingatkan untuk kebersihan. Silakan mohon izin waktunya. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Allah ingatkan kita di dalam Al-Qur'an, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Nah, Allah menciptakan manusia sebagai apa Bu? Sebagai khalifah. Apa ini khalifah? Khalifah ini adalah wakilnya Allah di bumi. Wakilnya Allah di bumi, kata malaikat, kenapa sih ciptain manusia? Kata malaikat kepada Allah, ya Allah kenapa ciptakan manusia? Protes malaikat, ya Allah nggak usah ciptakan manusia. Manusia itu cuma merusak bumi. Manusia itu cuma mengotori bumi. Manusia ini cuma bikin banjir. Manusia ini cuma bikin kebakaran. Nggak usah ciptakan manusia ya Allah. Kata Allah, inni a'lamu ma la ta'lamun. Sesungguhnya aku lebih tahu daripada engkau wahai malaikat apa yang bisa dilakukan oleh manusia. Dan di antara kita ini manusia masih ada yang mampu menjaga lingkungan. Seperti dalam video tadi, terima kasih kepada mereka. Dan luar biasa mereka inilah yang disebut dengan khalifatan fil ar. Mereka inilah wakilnya Allah di bumi. Orang yang menjaga buminya Allah. Mereka inilah sebenarnya yang disebut khalifah fil ar. Atau penggantinya Allah di muka bumi ini. Keutamaan yang pertama adalah menjadi khalifahnya Allah. Atau penggantinya Allah di bumi. Menjadi wakilnya Allah di bumi. Keutamaan yang kedua, bagi orang-orang yang menjaga kebersihan lingkungan. Tadi dibacakan oleh Ustazah Lulu. Surah Al-Baqarah juz 2. Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertaubat. Ibu-ibu punya dosa, pasti semua punya dosa. Saya punya dosa, semua manusia punya dosa. Kemudian kita bertaubat kepada Allah. Allah cinta sama orang-orang yang bertaubat. Tapi apakah taubat ini cukup? Apakah taubat ini cukup? Ternyata Allah sebutkan wa yuhibbul mutatahhirin. Kalau udah taubat, jadilah orang-orang yang bersih. Dan Allah mencintai orang-orang yang bersih, orang-orang yang menjaga kebersihannya. Sebenarnya orang-orang yang buang sampah ini orang-orang yang bersih. Orang yang mau bersih mobilnya jadi buangnya di luar. Orang yang mau bersih halaman rumahnya jadi buangnya di got gitu ya. Orang-orang bersih sebenarnya, bersihnya tapi egois buat dirinya sendiri, tidak memikirkan lingkungan. Kemarin saya juga lihat postingan di Instagram ada selokan di Jawa itu ditaruhin ikan koi, jadi kayak di Jepang. Saking jernihnya selokan mereka itu bagus banget. Nah, mudah-mudahan kita bisa nanti seluruh Indonesia seperti itu. Amin ya rabbal alamin. Karena kebersihan ini adalah sesuatu yang paling utama. Ibu,
kitab-kitab fikih di dalam Islam, bab yang paling pertama itu bukan sholat, bukan puasa, bukan zakat, bukan haji. Tapi bab yang paling pertama adalah bab tentang bersuci, tentang toharoh, tentang kebersihan. Kenapa? Nggak mungkin orang bisa sholat kalau nggak wudhu. Nggak mungkin orang bisa sholat kalau masih tidak bersih. Nggak mungkin orang bisa puasa kalau nggak bersih. Nggak mungkin mereka bisa umroh kalau nggak bersih. Nah, kenapa? Makanya ini sangatlah inti di dalam Islam. Kebersihan adalah hal yang utama di dalam Islam. Makanya mari kita menjaga kebersihan karena banyak sekali keutamaan daripada menjaga lingkungan dan menjaga kebersihan. Masya Allah, jadi keutamaan kebersihan dalam Islam sendiri sangat dipentingkan besar. sekali ya, sangat Iya, besar sekali bukan ya. hal kecil, bukan. hal yang Tidak kecil. usah jauh-jauh. Orang yang mengambil duri saja di jalan. Betul Pak Ustadz. Itu luar biasa memberatkan timbangan juga dari kemudian. Itu ditimbang loh. Allahu Akbar, ya Allah. Mengambil Benar. betapa banyak dosanya yang buang sampah itu dari mobil ya. Ya Allah, ada lagi katanya gini, Bu beres-beres nih Bu, ya kan pagernya biar bersih nih halamannya. Tapi buangnya ke tetangga, nggak kelar. Tapi ada katanya tetangga tetangganya. saya, Apa tuh? abis salat subuh langsung nyapu. Tahu nggak nyapunya? Berapa halaman rumah orang Wih, disapuin. Masya Allah. Masya Allah. Tetangga saya namanya Ibu Ida. Wih, luar biasa. Ini Masya Allah nih, saya mau kasih kesempatan dulu nih sebentar nih. Sama jamaah yang ada di studio sebelum kita lanjutkan. Boleh Ustadz Maulana, Boleh Ustadz Zalul, dong. Ustadz Syam. Iya. Yang mau bertanya sama narasumber kita silahkan. Angkat tangannya Bu, ada yang mau nanya. Yang masih bingung. Silakan. Oh sebentar, yang di belakang mohon izin ya. Ini di belakang. Ibu silakan Bu, mohon izin. Duduk aja Ibu, gak apa-apa. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Elis Nurmala dari Majelis Taklim Al-Falah Simpang, Kecamatan Bantar Kalong, Tasikmalaya Selatan. Ustadz, saya mau bertanya, Iya Bu silakan. bagaimana sikap kita, sikap saya, kalau ada tetangga yang dekat dengan kita atau orang lain yang susah diajak bergotong royong. Oh. Terima kasih. Itu aja Bu? Iya. Ini resek tetangganya berarti Bu. Ya, justru silakan. bagaimana sih Cara Bagaimana kita. sikap Bu yang menghadapi tetangga Cara resek gitu kita, ya Bu ya? gini. Ada beberapa cara untuk menasihati orang. Iya. Baik berupa, yang pertama, berikan dulu keteladanan. Contoh, karena kita tidak akan mungkin bisa menasihati orang, mengingatkan orang kalau kita sendiri tidak melakukan hal yang sama. Betul. Mata kuluna lima taf'alun, Betul, kenapa betul, kau betul, pintar mengucapkan lantas engkau tidak melakukannya? Makanya kalau kita mau menasihati orang yang tidak mau gotong royong, sering-sering bantu dia. Sering-sering bantu dia dan Betul, perlihatkan betul, cara betul, bantu betul. yang baik. Alhamdulillah. Kadangkala ketika kita sudah memberikan keteladanan lantas dia belum terketuk hatinya, bantulah dia. Ada namanya ihsan. Tapi- Ihsan itu Heeh. memberikan kepada orang yang pelit. Berbuat baik kepada orang yang berbuat jahat kepada kita, itu namanya ihsan. Oh, gitu. Kalau orang berbuat baik kepada orang yang berbuat baik padanya, itu namanya balas budi. Tapi kadang-kadang mungkin begini ya Bu ya, saya nggak tahu juga nih ya Bu. Mungkin pada saat itu pernah juga yang namanya tetangga itu ada kerja bakti juga, di ibu nggak ikut, ya kan? Tapi Terus tiba-tiba giliran ibu ikut, udahlah kemarin gantian dong. Kemarin kan saya udah ikut, sekarang ibu itu lagi kita itu tetap ya kan? berbaik sangka, bisa jadi dia yang bawa kue. Atau kan dia tidak ronda tapi dia bayar yurannya. Iya benar. Bisa jadi seperti benar, itu. Benar. Kan kayak saya. Atau mungkin tanya ibu dulu, ibu setiap kerja bakti hadir gak Bu gitu? Hadir, kadang enggak ya Bu, pas ibu enggak datang Saya dia kasih datang, contoh Bu. diri saya Bu, saya nggak usah cari yang lain. Saya tuh ada tradisi di Makassar, Apa tuh? selalu ngecat rumah kalau 10 terakhir Ramadan. Oh. Dan alhamdulillah saya tidak pernah ngecat. Kenapa begitu? Karena saya yang beli catnya. Oh, bisa aja. Ustaz siapa yang mau ditambahkan Ustaz Zalul silakan. Kalau yang dicontohkan Ustadz adalah dengan cara yang ihsan atau dengan cara yang kalau dalam Al-Quran bil hikmah, dengan cara hikmah, memberikan teladan, memberikan contoh yang baik. Kemudian setelah bil hikmah tidak berhasil, bil mau'izatil hasanah, dengan cara penyampaian yang lembut gitu loh. Jangan diumumkan di masjid, saudara ini kenapa tidak pernah kerja bakti, wah luar biasa itu tambah tersinggung orang, tambah nggak mau datang dia. Aku pernah kemudian kejadian. wajahum billatihi Masa? ahsan. Pernah kejadian Ustaz Zalulu. Iya. Tahu nggak karena kejadiannya? Karena kan 17 Agustus orang nyumbang-nyumbang untuk pasang bendera-bendera itu tuh. bendera di atas. Bendera di atas.
ada satu rumah yang dilangkai. Kenapa? Dan 12 malam kan dipasangnya. Oh, ya Allah. Saya kaget, kenapa ini rumah dia nggak nyumbang Ustadz? Nggak boleh begitu. Tetap Astagfirullahaladzim. dipasang di depannya. Iya. Ustazah dulu ada mau ditambahin Ya, silakan. ad-dinu nasihah, agama Islam adalah nasihat. Kemudian kita berikan nasihat yang terbaik. Lihat kondisi ketika dia keadaan marah, oh nggak usah deh. Nanti ketika tenang baru memberikan nasihat. Kemudian juga ada yang namanya pesan aku, pesan saya. Ketika kita menasihati anak, sayang mama seneng deh kalau kamu rajin ngajinya. Begitupun juga terhadap tetangga Oh tersebut. gitu. Ngomong sama tetangganya, ih ibu tetangga saya seneng deh, saya sayang deh sama ibu gitu ya. Gini aja, ih baik banget tetangga kita, Iya. rajin banget datang gotong royong. Padahal nggak pernah datang. Dipuji Bu, kalau misalnya dia juga lagi ini, jadi saling-saling memuji lah sesama tetangga. Ibu terima kasih banyak ya. Tepuk tangan lu dong buat Ibu, ini mudah-mudahan jadi pelajaran juga buat yang lainnya. Untuk tetap bertoleransi sesama tetangga. Di Masya Allah nih, buat jamaah yang di rumah nih jangan kemana-mana, saat lagi akan ada segmen baru nih. Di Islam itu indah, namanya segmen Yuk Baca Quran. Mungkin buat ibu-ibu yang udah pernah menyaksikan, nanti kita sama-sama belajar mengaji sama Ustadz Syam ya. Hari ini kita akan membaca surah Al-Baqarah ayat 9 sampai dengan 11. Ini melanjutkan yang kemarin-kemarin nih. Ya. Buat jamaah yang di rumah, ayo siap-siapkan Al-Qurannya ya. Nanti kita akan baca juga Al-Baqarah 12 sampai 14 juga lanjut. Ya. Kalau Pokoknya- kemarin kan ayat 9 sampai Iya, 11. 9 sampai Sekarang 11. kita Benar. lanjutin ayat 12 sampai dengan 14. Benar-benar. Di Masya Allah ini mudah-mudahan kita semua bisa hatam Quran ya Bu ya. Amin amin ya robbal alamin. Ayo siap-siap ya. Jangan kemana-mana, kita akan segera kembali lagi tetap di Islam itu indah. Jamaah. Oh jamaah. Alhamdulillah. Sesungguhnya Allah menyukai kebaikan, menyukai kebersihan, menyukai kemuliaan, menyukai kedermawanan. Maka bersihkanlah olehmu tempat-tempatmu. Masya Allah bagus banget, tepuk tangan lu dong buat Nas, lagunya keren Masya Allah, bener-bener kayaknya membuat kita jadi semangat ingin bersih-bersih ya. Tadi yang diajarkan oleh Nas ini diambil dari hadis Rasulullah di riwayat Tirmizi. Di situ dijelaskan oleh Rasulullah, sesungguhnya Allah itu baik, dia menyukai kebaikan. Allah itu bersih, dia menyukai kebersihan. Allah itu mulia, ia menyukai kemuliaan. Allah itu dermawan, Allah menyukai kedermawanan. Maka bersihkanlah olehmu tempat-tempatmu. Masya Allah, kurang apa lagi nih. Islam ini bersih banget ya Bu ya. Islam ini Masya Allah luar biasa ya Bu ya. Ini senang banget gak Bu jadi punya agama Islam Bu, senang ya Bu ya. Bangga banget nih Masya Allah nih. Nih buat jamaah yang ada di rumah nih yang baru bergabung di Islam itu indah. Kita ingatkan lagi, hari ini kita membahas tentang tema jangan jadi tukang sampah. Tuh 2, 3, jangan jadi tukang sampah. Tukang buang-buang sampah. Jangan jadi gini, jangan jadi tukang sampah. Oh gitu. Oke boleh. 1, 2, 3. Jangan jadi tukang sampah. Tukang nyampah di mana-mana terutama di got-got yang bikin jadi mampet. Nauzubillah summa nauzubillah. Dan hari ini di sini ada bintang tamu kita, ada Dewi Sanca. Tepuk tangan sekali lagi dong buat Dewi Sanca. Masya Allah. Buat jamaah yang ada di rumah, tadi saya sudah menjanjikan bahwa kita akan belajar mengaji bersama. Kalau gitu langsung aja yuk kita masuk ke segmen Yuk Baca Quran. Masya Allah, Alhamdulillah Ustaz Syam mohon izin waktunya Baik. boleh sama-sama di depan dipimpin kita hari ini membacakan surah Al-Baqarah lanjutannya jadi dari ayat 12 sampai ayat 14. Sampai ayat 14 insya Oke, Allah. langsung Ustaz Syam silakan mohon izin waktunya. Baik, ibu-ibu bisa ikut ya Bu ya. Jamaah yang di rumah juga silahkan buka Qurannya. Ayat 12 surah Al-Baqarah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Saya potong sedikit. Ini yang ngabisin durasi sebenarnya. Bismillahi kepanjangan ibu-ibu. Pendek aja dua harokat. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Ala innahum humul mufsidun. Ala innahum humul mufsidun. Walakin la yash'urun. Walakin la yash'urun. وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون صدق الله العظيم صدق الله العظيم. Masya Allah, Alhamdulillah hari ini kita dapat lagi ya 3 ayat ya Ustaz Syam ya. Diingatkan sama buat jamaah yang mau datang ke sini biar bawa Quran insya Allah. Oh iya, nanti ini buat next jamaah yang hadir di studio Islam itu Indah boleh bawa Al-Qur'annya. Jadi pada saat ngaji mungkin yang nggak kelihatan tulisan nanti sama-sama bisa dibaca ya Bu ya. Ya, Ibu ya. Alhamdulillah ya Bu, nanti kalau dapat kesempatan lagi buat yang di rumah nih yang insya Allah mau jadi jamaah di sini nanti bawa aja lupa Qurannya. Nih alhamdulillah nih mudah-mudahan kita bisa sama-sama menghatamkan Al-Quran di Amin, Islam ya Rabbal itu Alamin. indah. Alhamdulillah, Masya Allah. Nih sekarang kita lanjutkan lagi nih. Dari tadi kayaknya Dewi kan udah mau nanya terus sama saya. Ntar dulu Dew, jangan sekarang nanyanya. Sekarang kita kasih kesempatan. Ustazah Lulu boleh sama-sama ke sini. Ustadz Maulana. Silakan Lulu. Apa Lulu? Dewi Sanca. Iya. Dewi panggil Dewi. Dewi, jangan sancanya ntar ularnya Jangan. ikut. Silakan. Pak Ustadz, aku dari tadi udah mau nanya sebenarnya. Gimana sih cara menegur atau menyadarkan orang yang buang sampah sembarangan, apalagi kalau orang itu berpendidikan? Gitu. Oh gitu. Jadi gini, mintalah nasihat dari mereka dan mintalah pendapat dengan mereka. Dalam kalau di ilmu pesantren ada namanya pelajaran balaga ya. Ilmu balaga. Ilmu balaga itu bagaimana kita menyampaikan sesuatu dengan cara apa? Dengan cara halus. Apalagi kalau orang-orang maaf ya, ke atas itu kan mengingatkan jatuhnya ya. Mendemo jatuhnya. Lebih parah lagi kalau mendemo. Kan kalau dari atas ke bawah nasihat. Nah, kalau yang seumuran masukan. Tapi kalau yang lebih atas bisa jadi demo. Betul. Atau kritikan. Tuntukan atau kritikan. Jadi ada baiknya karena mereka lebih berpendidikan, kita ambil pendapatnya.
gimana pendapatnya, gimana solusinya kalau kejadian seperti ini. Padahal sebenarnya dia yang buang sampah. Nah sekarang kan zaman sekarang ini kan banyak nih Pak Ustadz justru ya. Orang itu banyak yang mengingatkan, bahkan dia yang bikin tulisan. Jangan buang sampah sembarangan di tempat itu. Apalagi di dia tempat tulis, lain dilarang, dia buang. gini ada tulis, dilarang Hah. keras buang sampah. Hah. Dia pelan-pelan buang sampah. Iya, nggak keras-keras. Ini gimana nih mungkin Ustazah Lulu mau ditambahin Iya. silakan. Pasti ada orang yang memang dihormati, ta'ziman wa takriman, apa itu gurunya atau mungkin orang tuanya. Betul, yakin. Kita minta kepada orang tuanya atau gurunya untuk menasehati. Karena memang kita pasti dilihat, ini juga saya yang lebih hebat dong, saya yang lebih tahu segalanya. Tapi ketika ada orang yang dihormati, yang disegani, insya Allah pasti pelan-pelan pasti insya Allah bisa. Ah gitu. Udah banyak banget sekarang sebenarnya caranya tuh. Apa ada orang yang pasang spanduk baliho-baliho gitu yang buang sampah di sini halal darahnya. Oh, ya Gitu. Allah, Iya, sekarang astagfirullahaladzim. sampai Jangan segitunya begitu loh juga. orang. Sampai segitunya orang saking Kalau di pentingnya Makassar kebersihan. di mindset di pikirannya, Iya. Makassar tidak rantasa. Betul. Artinya? Makassar tidak jorok. Oh, Makassar Masya tidak Allah. kotor. Jadi termindset pikirannya ini harus bersih. Betul. Harus betul, bersih, betul. harus bersih. Dan Pokoknya, terima kasih kepada pemerintah yang mengadakan yang namanya Adipura. Oh, Kan dapat piala-piala penghargaan kalau kebersihan. kota terbersih. Betul. Kan gitu, Jadi bagus. semua termotivasi. Termotivasi. Terutama nih buat orang-orang yang punya mobil, yang sampahnya di mobil jangan dibuang keluar. Contoh yang baju biru. Enggak gini, Oh, ya. kalau di mobil bikin tempat sampah, ada tempat Iya, sampah di dalam gitu mobil. ya lu ya jelas. Lu tuh Dewi jelas ya. Astagfirullahaladzim. Jelas deh. Ya jelas ya. Jangan buang sampah lagi ya di luar ya. Alhamdulillah, masya Allah. Ini langsung aja kita lanjut lagi nih. Tausiah dari Ustazah Lulu Susanti. Jangan kebalik. Iya. Suka kebalik. Yang bertanya, Dewi yang Sanca bertanya Ustazah Lulu, yang ceramah Dewi Sanca. Iya. Aduh, masya Allah. Ustazah Lulu, Iya. tolong dijelaskan tentang akibat di dunia bagi para perusak lingkungan nih dari sudut pandang agama dan juga kehidupan. Silakan, Mbak Diji. Iya. Terima kasih. Jamaah. Oh jamaah. Alhamdulillah subhanallah. Karena memang ketika kita melakukan sesuatu ada yang namanya sebab akibat. Ini masih senyum-senyum aja Kak Fadli. Ada sebab, ada akibat gitu kan. Nah bagaimana ketika kita membuang sampah sembarangan atau menjadi tukang sampah. Dhaharul fasadu fil barri wal bahri fima kasabat aydin nas. Jadi telah jelas kerusakan di muka bumi ini karena ulah tangan manusia. Padahal manusia itu sendiri diberikan amanah oleh Allah untuk menjadi khalifatul fil ard, untuk menjadi pemimpin di muka bumi ini. Dan nantinya akan dimintai pertanggungjawaban di yaumil akhir. Jadi apa akibatnya? Yang pertama ada yang namanya global warming. Cuaca makin gak jelas. Seperti sekarang ini, kok hujan ya? Padahal seharusnya nggak hujan, panasnya panas banget loh. Kenapa seperti itu? Karena pembakaran hutan di mana-mana. Kemudian polusi udara yang memang tidak bagus lagi. Tidak adanya penghijauan. Inilah terjadinya cuaca yang ekstrim bahasanya. Kemudian yang kedua adanya banjir. Naudzubillah min zalik. Karena kenapa? Kita buang sampah sembarangan gitu kan. Udah buang aja di mana aja, ada di kali. Ternyata tidak lancar itu airnya, terjadilah ketika hujan banjir. Kemarin Jakarta banjir, ya enggak? Nauzubillah min zalik, kok bisa seperti itu? Inilah dia pemerintah, insya Allah mudah-mudahan lebih diperbaiki lagi sistemnya seperti apa. Kemudian apa? Ketika buang sampah sembarangan adanya penyakit. Demam berdarah. Kenapa? Karena banyak sampah yang menumpuk, terjadi pembusukan, akhirnya menyebabkan anak-anak kita main, anteng enak gitu kan. Ternyata kena penyakit namanya demam berdarah, nyamuk-nyamuknya. Tipes gitu kan, diare. Karena tidak sehat, karena tidak bersih. Nah inilah akibatnya bagi mereka yang membuang sampah sembarangan. Karena yuk sama-sama fastabiqul khairat, kita berlomba-lomba dalam kebaikan. Insya Allah mudah-mudahan terhindar dari akibat buang sampah sembarangan. Insya Allah. Ibu,
Orang tua dulu nanam pohon. Ya enggak, paling enggak kita mulai dari penghijauan nanam pohon, bukan untuk diri kita, Betul. tapi untuk generasi kita. Masya Allah. Insya Allah. Bener, banyak kan orang yang nanam pohon kelapa, Ya. bukan dia yang nanam, dia yang metik kan akhirnya. Gini, Tapi gini. anak cucunya yang metik. Kita betul bersyukur sekali. Kalau Anda memang tidak bisa membersihkan, jangan mengotori. Kalau tidak bisa membersihkan, jangan mengotori, itu aja. Betul. Bu, Dan kalau mau bersih, depan halaman aja. Masing-masing depan halaman kan aman. Pokoknya Betul, intinya Ustaz. begini buat jamaah semua nih, buat ibu-ibu juga yang ada di sini. Siapa yang mau anaknya nggak sakit? Saya. Kalau saya sih saya mau, ada yang nggak mau ya nggak apa-apa. Ya pokoknya intinya sama-sama kita jaga kebersihan di rumah masing-masing awalnya. Ini buat jamaah yang ada di rumah nih, jangan kemana-mana nih. Sesaat lagi kita akan mendengarkan ada kisah hikmah dari Ustadz Maulana. Kisahnya kira-kira boleh kasih sedikit sinopsisnya Pak Ustadz? Mohon izin. Kisah wanita yang suka membersihkan sampah. Wih, Masya Allah. Mau tahu? Mau. Ternyata di zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ada juga yang tukang pembersih sampah. Wah, saya penasaran ceritanya ini. Buat jamaah yang di rumah nih, jangan kemana-mana ya. Tetap di Islam itu indah. Jamaah, oh jamaah, alhamdulillah. Gak ada satupun cewek yang bisa menolak pesona gue. Gue butuh bukti nyata. Makin bergetar dirimu. Jangan panggil gue Sakti. Kalau gue gak bisa ngakuin itu. Pak Sakti? Pak, ayo Pak. Harapan cinta. Kali ini kita akan mengisahkan kisah sosok wanita yang bernama Ummu Mahjan. Siapa itu Ummu Mahjan? Di zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Ummu Mahjan ini di kalangan sahabat, mohon maaf, hanya dipandang sebelah mata. Tapi ketahuilah, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menempatkan Ummu Mahjan, perhatian Rasulullah terhadapnya sangat luar biasa. Siapa Ummu Mahjan? Ummu Mahjan sosok wanita berkulit hitam yang pekerjaannya, kebiasaannya, kegemarannya, kesukaannya adalah membersihkan masjid Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau mengambil sampah, kotoran-kotoran, dan membersihkan sampah-sampah yang ada di Masjid Nabawi. Seakan-akan kita teringat dengan Siti Maryam, ibunda Nabi Isa alaihissalam, sosok wanita penjaga masjid, pembersih masjid. Jadi jangan berpikir bahwa wanita tidak bisa. Suatu ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tertidur. Dengan lelapnya Rasulullah tertidur, dan di hari itu Ummu Mahjan berpulang ke rahmatullah. Dan tidak ada sahabat yang mau membangunkan Rasulullah. Jenazah Ummu Mahjan pun dimandikan, dikafani, disalati, lalu dikuburkan. Tidak ada yang memberitahukan Rasulullah. Dan ketahuilah, ketika Rasulullah terbangun dan beliau ke masjid, Rasulullah mencari Ummu Mahjan. Di mana Ummu Mahjan? Di mana Ummu Mahjan? Kata sahabat, ya Rasulullah, maaf. Ummu Mahjan sudah berpulang ke rahmatullah, dan kami tidak memberitahukan Rasulullah karena Rasulullah tidur.
Apa yang dilakukan Rasulullah? Rasulullah berkata, di mana kuburan Ummu Mahjan? Di mana kuburan Ummu Mahjan? Bergegaslah Rasulullah pergi ke kuburan Ummu Mahjan. Dan Rasulullah mensolati sang wanita pembersih masjid. Dan ketahuilah, sahabat yang mengikuti Rasulullah mengatur saf, kemudian mensolati wanita mulia ini. Apa yang kita bisa petik dari kisah Ummu Mahjan ini? Yang sekilas, mohon maaf, jangan pernah meremehkan kebaikan walaupun kecil. Ingat, mas kawinnya bidadari di sorga adalah sampahnya masjid, kotoran-kotoran yang ada di masjid. Kalau begitu, amalan yang kecil pun jangan disepelekan. Ternyata Ummu Mahjan langsung disalati Rasulullah, didoakan para sahabat karena perbuatan yang dianggap kecil, sehingga Ummu Mahjan dianggap sebelah mata, tapi ternyata mulia di sisi Allah. Amin, amin ya rabbal alamin. Amin, amin ya rabbal alamin. Masya Allah, tepuk tangan dulu dong buat Pak Ustadz Maulana. Pak Ustadz, bagus banget kisahnya nih. Mungkin langsung saja saya mau tanya sama bintang tamu nih. Dia tadi menyimak juga dengan baik ya Dewi ya. Boleh sedikit komentar gak tadi tentang Ummu Mahjan nih? Mungkin Dewi punya pendapat sendiri tentang apa yang dibawakan oleh Ustadz Maulana tadi. Silakan. Aku di situ kan lihat tayangan yang kemarin tuh cowok ya kan. Seandainya itu cewek, subhanallah ya kan. Berarti kebersihan itu emang harus dijaga. Berarti intinya Pak Ustadz, apapun itu namanya pekerja bersihan, apa emang nggak hanya cowok aja? Boleh cewek? Boleh cewek, boleh cewek. Coba semua yang suka buang sampah sembarangan, buang sampah di got, kepikiran gak para petugas itu pada turun ke bawah, ngambil sampah kita, mempersulit pekerjaan mereka. Kenapa kita tidak mempermudah pekerjaan mereka dengan mengambil sampah itu diikat, disimpan di pagar, nanti diambil para petugas. Betul. Atau kita memisahkan antara sampah basah, sampah Betul. kering. Apa repotnya? Kenapa harus dipersulit, dibuang di kolong, Betul. sampai dia harus manjat, harus masuk ke dalam. Masya Allah. Perasaan gimana kalau itu adalah ibu kita? Gimana kalau dia adalah suami ibu, atau saudara ibu, atau anak ibu? Masya Allah, terima kasih banyak Dewi, bagus banget juga pertanyaannya. Ini Masya Allah nih ya Pak Ustadz, mohon izin Pak Ustadz. Mungkin langsung aja kita menanggapi juga nih. Ada pertanyaan yang masuk di Instagram kita dari jamaah yang ada di rumah, dari Novia.Ardiani. Assalamualaikum Ustadz Ustazah. Saya mau bertanya, nenek saya sering membuang sampah. Tapi bukan pada tempatnya, melainkan malah diselip-selip di kursi, di pojokan tanpa membuangnya. Saya sebagai cucu sudah ngasih tahu dengan lembut. Dijawab sama nenek saya, iya. Tapi diulang lagi sama neneknya. Nenek saya ini gak pikun, masih sehat walafiat. Tapi kadang suka mengalihkan pembicaraan kalau misalnya lagi dikasih tahu buat kebersihan. Nenek saya sendiri maksudnya. Nah saya minta tolong nih solusi yang baik apa nih Pak Ustadz Ustazah. Terima kasih, Islam itu indah. Silakan Ustazah dulu nih. Buat yang suka ini ngelihat orang nenek nyelip-nyelipin sampah di pojok-pojok Ustazah Lulu, kursi. neneknya masih hidup? Alhamdulillah masih, insya Allah mudah-mudahan sehat Lengkap. walafiat. Amin, Masya Allah. Kakek sudah nggak ada, nenek masih nenek dari ibu. Nah karena memang ketika sudah menua lama-lama memang badan pun juga tidak sehat, kemudian juga pikun gitu ya. Kadang apa yang dia lakukan udah ini yang terbaik menurut saya. Nah karenanya kita sebagai anaknya atau sebagai cucunya bersabar. Karena memang itulah tugas kita untuk bersabar terhadap nenek kita. Kalau perlu kita berikan contoh yang terbaik. Nenek nggak enak ya nek ya, kok ini kok jadi kotor gini ya nek ya. Kenapa ya nek? Oh nenek buang sampah gimana sih nek, dengan bercanda. Karena memang orang tua tidak suka dinasehatin gitu kan. Karena dengan cara yang Makin halus. tua itu kembali ke anak-anak. Ke anak-anak, betul-betul. Iya, Masya baru Allah. saya. Iya, silakan Sebentar, Ustaz Syam. saya mau panjang. Iya. Silakan Ustaz Syam. Silakan. Aku udah bisa ngebayangin gitu diselip-selipin di kursi gitu ya, didudukan kursi, di tempat tangannya kursi itu banyak sampah biasanya, Betul. kakek-kakek, nenek-nenek. Tapi sebenarnya inilah tugas kita sebagai cucu. Betul. Kita lah cucunya yang ngambil sampah tersebut. Sudahlah, kita waktu kecil juga kita buang sampah sembarangan, mungkin kakek kita yang ngambil sampah Betul. tersebut. Nah sekarang giliran kakek nenek kita yang buang sampah, kita cucunya yang ambil sampah tersebut lalu buang ke tempatnya. Iya lagi cucu juga malas banget sih ya kan. Iya. Ustaz silakan Ustaz. Saya mau jawab. Waktu sudah habis. Saya mewakili nenek-nenek. Oh, wakil Saya nenek. selalu dibilangi Fadli.
Usas kayak nenek-nenek. Saya tuh selalu menyimpan semua bekas pembungkus ini dirapiin. Kenapa ketawa? Iya. Nenek-nenek Plastik begitu tuh. rapi dilipat. Plastik dirapi-rapi, disimpan semua. Untuk apa, Iya. Ustaz? Untuk apa? Bekas makanan disimpan-simpan, botol-botol disusun-susun. Begitu kan nenek-nenek begitu. Pas dibuka, waduh sampah semua. Tahu nggak? Kenapa banyak orang buang sampah? Karena engkau tidak siapkan tempat sampah. Seandainya ada tempat sampah, mana mungkin nenek itu menyelipkan sampah di di kursi. Kenapa ketawa? Nggak lucu aja nenek-nenek. Ini kenyataan almarhumah nenek saya juga begitu. Jadinya ini udah karakter nenek-nenek. Udahlah cucunya yang beresin lah. Kita Repot apa buka sih lemari cucunya? ternyata ada kue 2 bulan. Iya udah buluk. Itu buat anaknya yang Udah belum menyimpan. datang. Astagfirullahaladzim ya Masya Allah nih buat jamaah yang di rumah ini masih banyak pelajaran yang akan dibagikan di Islam itu indah. Jangan kemana-mana ya, kita akan segera kembali lagi setelah yang satu ini. Jamaah! Oh jamaah! Alhamdulillah. Jamaah. Oh jamaah. Alhamdulillah. Segala puji bagi Allah. Kita memuji Allah ketika Allah memberikan kita sesuatu ataupun Allah tidak memberikan kita sesuatu. Tapi manusia kita akan memuji mereka kalau mereka menunjukkan akhlak yang baik. Tapi akhlak yang baik salah satunya adalah dengan menjaga kebersihan, mencontohkan kebersihan dan menjaga lingkungan. Bu, ibu-ibu, marah nggak bu kalau di lingkungan ibu ada yang buang sampah sembarangan? Kalau yang buang sampah itu anak ibu sendiri gimana? Tetap marah, tanpa marah lagi. Nah, orang lain aja dimarahin apalagi anak sendiri ya bu ya. Oke, mari mulai sekarang kita jaga kebersihan, jaga lingkungan kita. Karena Islam mengajarkan yang namanya kebersihan, Islam mengajarkan yang namanya menjaga lingkungan. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Lalu apakah akibat di akhirat bagi orang-orang yang merusak lingkungan atau tidak menjaga lingkungan? Allah ingatkan kita di dalam Al-Quran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا أُولَئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ Ulaika humul ghafilun. Betapa banyak dari kalangan jin dan manusia masuk ke dalam neraka jahanam dikarenakan karena apa? Mereka punya hati tapi mereka tidak berpikir dengan hatinya. Gak apa-apalah saya tebang aja pohon ini, biarlah orang lain kena banjir, yang penting saya jadi pengusaha yang kaya. Gak apa-apalah saya buang sampah sembarangan, yang penting mobil saya bersih, biarlah orang yang naik motor itu kena sampahnya. Gak apa-apalah yang penting saya berjaya sendirian. Ini orang punya hati tapi tidak berpikir dengan hatinya, masuk neraka jahanam kata Allah. Kebanyakan daripada jin dan manusia punya mata tapi tidak melihat dengan matanya. Tiap hari melihat berita banjir, tiap hari melihat berita penyakit, yang disalahkan pemerintah. Kenapa pemerintah yang disalahkan? Yang buang sampah Anda kok. Yang buang sampah Anda bukan pemerintah yang buang sampah. Kenapa selalu pemerintah yang disalahkan kalau banjir? Kenapa selalu pemerintah yang disalahkan kalau ada penyakit? Yang salah adalah kita sendiri karena tidak menjaga lingkungan, tidak menjaga kebersihan. Nah, jamaah, kebanyakan dari manusia masuk neraka jahanam punya telinga tapi tidak digunakan untuk mendengar. Bahaya yang pertama, akibat di akhirat udah pasti neraka jahanam bagi para perusak lingkungan. Yang kedua, bisa jadi kita mengatakan ini kesalahan kecil. Kita buang sampah kecil di jalan, tapi ada pengendara motor yang lewat kemudian terpleset gara-gara sampah kecil itu. Meninggal dunia dia, gara-gara siapa? Gara-gara yang buang sampah. Bisa jadi kita dihukumi sebagai seorang pembunuh. Dan nanti di akhirat diadili kita. Kamu pernah membunuh di dunia. Ya Allah, saya tidak pernah membunuh. Mana mungkin saya membunuh. Kamu pernah buang sampah di jalan. Kamu pernah buang sampah di got. Akhirnya mampet, akhirnya banyak nyamuk. Dan gara-gara nyamuk ini gigit anaknya orang jadi mati. Kamu sebagai pembunuh. Masya Allah. Na'udzubillah thumma na'udzubillahi min dzalik. Sadaqallahul azim. Jamaah.
Oh jamaah. Alhamdulillah. Subhanallah, karenanya sebagai orang yang memang kita senantiasa ingin merasakan nyamannya kebersihan, indahnya kebersihan, maka mulai dari diri sendiri kita untuk senantiasa menjaga kebersihan. Yang pertama adalah disiplin. Ma ahlal hayata bin nizam, betapa indahnya hidup dengan disiplin. Subhanallah, ajarkan mulai dari anak-anak kita, mulai dari keluarga, kemudian masyarakat, ciptakan disiplin. Subhanallah, kenapa kita tidak membuat jadwal untuk anak-anak kita? Pagi hari jangan lupa untuk menyapu, kemudian kakak mencuci piring. Subhanallah, dimulai dari diri anak-anak, inilah bekal mereka agar lebih tangguh lagi. Dengan disiplin mereka menjadi orang yang sukses. Pertama, disiplin. Yang kedua, sampah ini seharusnya dikelola. Ada sampah, yang pertama adalah reduce. Apa itu reduce? Jadi kurangi yang bahan-bahan plastik. Bahan plastik itu ketika ada di dalam tanah bisa sampai 100 sampai 500 tahun tidak bisa terurai. Kemudian ketika masuk ke dalam laut, sungai, dilihat oleh kura-kura, kata kura-kura, ini adalah makanan saya. Ketika dimakan ternyata itu plastik, mengakibatkan mati, punahnya spesies seperti itu. Naudzubillah min zalik. Karenanya kita jaga untuk tidak memanfaatkan, mengurangi bahan-bahan plastik. Yang kedua, reuse. Atau ketika ada bahan plastik masih bisa dipakai, kita bisa untuk memakai kembali. Jadi memakai ulang. Bahan seperti itu yang kita beli. Yang ketiga adalah recycle. Ketika kita membeli ada kemasan plastiknya tebal, ternyata Masya Allah ada ibu-ibu yang aktif, yang kreatif, dapat membuat tas dari plastik tersebut, dapat membuat tempat sampah. Ketika ada bahan-bahan kain yang terurai, disatukan menjadi keset alas kaki. Subhanallah, itu kreatif bernilai tinggi. Kemudian apalagi? Disiplin, dikelola sampah tersebut. Yang ketiga, dinasehati. Kita saling nasihat menasehati dalam kebenaran dan menetapi kesabaran. Sebagaimana Quran surah Al-Asr, wal asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa amilus solihat wa tawassau bil haqqi wa tawassau bis sabr. Demi masa sesungguhnya manusia benar-benar berada dalam kerugian kecuali orang yang beriman. At-tuhuru syatrul iman, kebersihan sebagian dari iman. Orang yang beriman insya Allah senantiasa menjaga kebersihan. Dan orang yang senantiasa beramal soleh dan saling nasihat menasehati dalam kebenaran dan menetapi kesabaran. Ketika diberitahu, sayang jangan buang sampah sembarangan ya, masih melakukan. Nah ini tugas kita untuk senantiasa tidak lupa terus menerus menasehati dan kesabaran kita diuji. Yang terakhir kita lakukan dengan cara berjamaah. Tolong diadakan program RT, program RW untuk setiap minggu ada yang namanya kerja bakti. Ketika berjamaah insya Allah semuanya akan mudah untuk dilakukan. Insya Allah. Daun saga beli di Cisaat, semoga bermanfaat. Masya Allah, Alhamdulillah. Mudah-mudahan bisa jadi solusi buat semuanya ya. Bagaimana caranya kita mengelola sampah menjadi sesuatu yang berharga. Yang terutama adalah jangan sampai membuang sampah sembarangan. Masya Allah nih mungkin dari Dewi Sanca. Ini sebelum kita akhir pertemuan kita, dari awal tadi Dewi sudah memperhatikan banget nih tentang tema kita hari ini. Apa yang bisa Dewi simpulkan nih, silakan. Ya pada intinya kalau tidak ingin banjir harus jaga lingkungan, ya terutama dari diri kita dulu sendiri. Terutama dari dalam mobil tadi itu ya, jangan dibuang keluar. Enggak ya. lagi, jangan diinget-inget dong. Amin, Alhamdulillah. Terima kasih banyak Dewi. Nah ini buat jamaah yang di rumah langsung aja kita mendengarkan juga conclusion mungkin atau kesimpulan dari pertemuan kita hari ini. Silakan Ustadz Maulana. Kali ini kita membahas yang namanya tukang sampah, artinya orang yang tidak memperhatikan lingkungan. Sebenarnya kalau memperhatikan lingkungan itu luar biasa, tanggung jawab kita semua. Ada 4 yang harus kita lakukan sebenarnya. Kalau kita mudah-mudahan bisa sadar akan lingkungan itu. Apa itu? Yang pertama, lakukan yakni sikap, hormati orang. Kemudian sifatkan pada diri kita ada namanya tanggung jawab. Kemudian landasi pada diri kita solidaritas. Dan akhirnya ada sifat kasih sayang sehingga tidak ada yang namanya tidak kepedulian akan lingkungan.
Amin, amin ya rabbal alamin. Masya Allah, Alhamdulillah, Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih banyak buat bintang tamu kita Dewi Sanca. Boleh sama-sama ke depan. Alhamdulillah, mudah-mudahan pertemuan kita hari ini bermanfaat ya Bu ya. Terima kasih banyak juga buat semua jamaah yang sudah hadir di sini. Tepuk tangan dulu buat semuanya. Masya Allah, terima kasih banyak juga buat jamaah yang ada di rumah nih. Saya ingatkan lagi nih ya, ada yang baru di Trans TV, namanya Sinetrans. Ada sinetron dan FTV yang dibintangi oleh artis-artis yang lagi hit sekarang ini. Contohnya ada Jessica Mila, ada Prilly Latukonsina, ada Hengki Kurniawan, ada Gunawan, dan masih banyak lagi. Termasuk Pokoknya, Ahmad Fadli. amin. Pokoknya main juga kan? main insya Allah. Pokoknya pantengin terus Trans TV. Kapan mulai mainnya nanti kita kasih tahu lebih lanjutnya ya. Nah buat ibu-ibu juga, buat jamaah yang ada di rumah di Jabodetabek terutama yang punya grup Qosidahan, boleh langsung aja kalau misalnya mau tampil di sini, daftar aja langsung ke email kita di islamituindahtrans.tv@gmail.com. Alhamdulillah, sekali lagi saya Fadli mohon maaf apabila ada kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.